Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di YouTube channel MDC Magelang. Sebentar lagi kita akan sama-sama beribadah, namun sebelum itu saya akan menyampaikan pengumuman dalam sepekan. Doa pagi online dilaksanakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 5 pagi via Zoom dengan ID Zoom di bawah ini. Doa malam online diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 8 malam via Zoom dengan ID Zoom di bawah ini. Kita tahu persembahan adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah dan bentuk ucapan syukur. Maka marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita bawa hati kita untuk memuji, menyembah, dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Allah kita, Allah yang dahsyat. Haleluya. Kita percaya Dia hadir di tempat ini. Mari kita tinggikan Dia. Dimanapun saudara berada, bersama-sama kita angkat hati
bagi Tuhan. Haleluya. Mari sorakan bersama-sama. Di hadapan tatamu Tuhan, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Kami mau terus bersorak-sorai memuji Engkau Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Tuhan yang benar. Haleluya. Terpuji Engkau Yesus. Mari kita sama-sama naikkan pujian dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan bagi Tuhan Yesus, Allah yang benar, tiada bandingannya. Haleluya. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membela
Sungguh kami bersyukur Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat. Semua untuk hari ini bersuka cita, naikkan syukur pada Tuhan. Naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku, tiada terukur betapa besar kasih sungguh-Mu. Kagumkan Engkau, katakan Yesus, Kaulah segalanya, memenuhi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku, tiada terukur, tiada terukur betapa besar kasih sungguh-Mu. Kagumkan Engkau, Yesus, Yesus, Kaulah segalanya, memenuhi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, memenuhi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Benar Tuhan, Kau layak terima segala pujian, hormat, syukur dari hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Seutuhnya ku berikan hatiku. Katakan lagi, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Benar Tuhan, ini pernyataan kami. Seutuhnya kami berikan hidup kami hanya bagi Engkau. Yesus, Tuhan segalanya. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Saudara-saudaraku, mari kita nyatakan bersama-sama di hadapan Tuhan
bahwa hanya Dialah pengharapan kita yang tak pernah mengecewakan, bahwa Dialah satu-satunya Tuhan yang sanggup menolong saya dan saudara. Biar pagi hari ini terjadi kemenangan yang besar. Kita nyanyikan lagu ini dengan iman. Hanya Yesus yang sanggup menolong saudara dan saya di dalam segala kesesakan. Haleluya, haleluya. Kau alasan di dalam hidup.
kasih Tuhan, untuk kasih setiamu. Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Engkaulah penolong kami. Terimalah ya Tuhan setiap pujian dan sembah yang telah kami naikkan di hadapan Engkau pagi hari ini. Biarlah hatimu boleh disenangkan, hatimu boleh disukakan. Tiba saatnya kami rindu mendengar kebenaran-Mu yang menguatkan, yang menuntun kami di dalam kebenaran. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami pagi hari ini, dimanapun kami berada mengikuti ibadah online ini. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap pribadi kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi setiap kami ya Tuhan. Kami siap menerima kebenaran-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami percaya kebenaran-Mu membebaskan, kami percaya kebenaran-Mu memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dan selamat beribadah lewat YouTube channel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara melihat situasi hari-hari ini, maka tidak salah kalau saya katakan bahwa hidup ini tidak ubahnya seperti sebuah peperangan. Berperang dengan yang namanya virus corona yang merenggut banyak jiwa di seluruh dunia. Ternyata virus corona ini membawa dampak kemana-mana, saudara. Membawa dampak kepada perekonomian, membawa dampak kepada pekerjaan, dan membawa dampak kepada nilai mata uang dolar yang semakin melambung tinggi. Bahkan beberapa perusahaan meliburkan karyawannya, saudara. Bayangkan kalau mereka bekerja sebagai upah harian, bagaimana mereka bisa memberi makan anak dan istri mereka. Sekolah-sekolah diliburkan, ujian nasional terganggu, dan lain-lain. Maka sekali lagi, tepatlah kalau ada semboyan yang mengatakan bahwa hidup ini ibarat sebuah peperangan. Oleh sebab itu, kita akan buka Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 dan dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-8. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir menyertai engkau. Ayat kedua, apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ayat ke-8. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian, siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Saudara, setiap tokoh-tokoh di dalam Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Lama, mereka adalah orang-orang yang suka berperang. Katakan Abraham, Daud, Yosua, Musa, Gideon, mereka adalah semua orang-orang yang suka berperang. Dan Allah memberikan cara bagaimana mereka bisa mengalami kemenangan di dalam setiap peperangan. Dan biarlah kemenangan-kemenangan mereka boleh menginspirasi saudara dan saya untuk juga kita bisa mengalami kemenangan lepas kemenangan di dalam kehidupan kita masing-masing. Perlu saudara ketahui,
Pada saat saudara memutuskan menjadi orang percaya, pada saat itulah saudara sedang masuk di dalam medan peperangan. Dan musuh yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, iblis tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Dia punya tetap misi yang sama. Dia mau mencuri kesehatan saudara, dia mau mencuri kekayaan saudara, dia mau membunuh potensi, dia mau membunuh iman saudara. Dan pada akhirnya iblis dengan mudah membinasakan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul perikop yang baru saja kita baca yaitu berjudul hukum perang. Kenapa disebut hukum? Karena hukum selalu berbicara tentang sesuatu yang pasti. Sekali lagi, kenapa disebut hukum? Karena hukum berbicara tentang sesuatu yang pasti. Sementara yang namanya teori bisa terbantahkan, saudara. Contoh teori Darwin, teori itu terbantahkan. Tetapi yang namanya hukum itu adalah sesuatu yang pasti. Contoh tabur tuai, hukum tabur tuai itu adalah sesuatu yang pasti. Apa yang engkau tabur itu juga yang akan engkau tuai. Contoh hukum gravitasi, karena daya tarik bumi, maka setiap benda yang dijatuhkan maka akan jatuh ke bawah. Saudara, ini adalah hukum, ini adalah sesuatu yang pasti. Nah, hukum perang yang pertama, saudara, yang Allah berikan kepada bangsa Israel, hukum yang pertama ada di dalam ayat yang pertama. Dikatakan demikian, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Saudara, ini hukum yang pertama supaya kita boleh mengalami kemenangan di dalam hidup ini, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya saudara, setiap kali saudara melihat sebuah masalah yang besar, seperti hari-hari ini kita sedang melihat ada virus corona beserta dampaknya yang kemana-mana, engkau harus tetap ingat bahwa engkau punya Allah yang jauh lebih besar. Saudara, cara saudara memandang masalah itu menentukan menang kalah di dalam kehidupan kita. Artinya setiap kali engkau melihat suatu masalah yang besar, engkau harus ingat bahwa engkau punya Allah yang jauh lebih besar dari segala persoalan yang sedang engkau hadapi. Jangan suka membesar-besarkan masalah, saudara. Ini yang sering kali kita lakukan. Jika saudara membesar-besarkan masalah, maka saudara akan melihat Allah menjadi kecil. Justru yang sering kita lakukan adalah membesar-besarkan masalah, sehingga kita lupa bahwa kita punya Allah yang jauh lebih besar dari segala persoalan yang sedang kau hadapi. Berapa banyak di antara saudara yang suka mengatakan bahwa penyakitku ini tidak ada obatnya, penyakit ini sudah kronis, sudah dibawa kemana-mana, sudah dibawa ke berbagai macam tabib, berbagai macam dokter, dan dokter mengatakan tidak bisa sembuh. Itu artinya saudara, engkau sedang membesar-besarkan masalah, dan engkau lupa bahwa engkau punya Allah yang lebih besar dari persoalanmu. Berapa banyak di antara saudara yang suka membesar-besarkan masalah, khususnya virus corona berserta dampak, dan saudara lupa bahwa saudara punya Allah yang lebih besar daripada virus corona. Berapa banyak di antara saudara mengatakan suamiku sulit untuk bertobat. Berapa banyak di antara saudara yang suka mengatakan anakku sulit untuk berubah.
itu artinya engkau sedang membesar-besarkan masalah dan engkau lupa bahwa Allah kita lebih besar. Saudara, sebesar-besar masalah yang kita alami, kita harus sadar bahwa kita punya Allah yang jauh lebih besar. Suatu saat saudara Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Selama 40 hari mereka mengintai. Dan setelah 40 hari mereka kembali dan memberikan laporan kepada Musa. Saudara, laporan mereka berbeda. Padahal yang diintai sama, tempat yang diintai sama, lama pengintaian juga sama, tetapi mereka memberikan laporan yang berbeda. 10 pengintai memberikan laporan sebagai berikut. Mereka berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk atau hoax, saudara, zaman sekarang, tentang negeri yang diintai mereka, dan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara yang dikasih Tuhan, sedangkan Yosua dan Kaleb, mereka memberikan laporan yang berbeda. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara, laporan mereka berbeda. Padahal yang diintai sama, lama pengintaian sama, tempat yang diintai sama, tapi mereka memberikan laporan yang berbeda. Kenapa hal ini bisa terjadi, saudara? 10 pengintai, ia sedang membesar-besarkan masalah dan lupa bahwa Allahnya lebih besar dari musuh mereka. Sementara Yosua dan Kaleb menyadari bahwa sebesar-besarnya masalah, dia ingat bahwa Allahnya lebih besar, yang pernah membebaskan mereka dari Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri Mesir. Cara memandang sebuah persoalan itu sangat menentukan sebuah kemenangan. Yang kedua, hukum perang yang kedua ada di ayat yang kedua. Ulangan 20 ayat yang kedua. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Saudara, seorang imam menentukan menang kalah bangsa Israel dalam setiap peperangan. Sebab seorang imam akan menguatkan, akan mengingatkan bangsa Israel ketika mereka mengalami kelemahan, mengalami ketakutan, mengalami hati yang gentar, dan mengalami hati yang gemetar. Kalau saya bicara tentang Israel, berarti saya bicara tentang gereja Tuhan. Dan kalau saya bicara tentang gereja Tuhan, saya bicara tentang saudara dan saya. Saya ingin beritahu, engkau perlu imam, atau minimal seseorang yang lebih rohani dari diri saudara, yang mementor kehidupan saudara, yang mau berdoa buat saudara, yang mau berjaga-jaga buat saudara. Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Saudara, kita perlu imam dalam hidup ini. Kita perlu pemimpin rohani dalam hidup ini, saudara. Kita perlu seseorang yang mau berdoa buat saudara. Kita perlu seseorang yang mau berjaga-jaga atas hidup saudara. Oleh sebab itu, saudara, pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin beritahu, bergabunglah di dalam sebuah gereja lokal. Tunduk kepada otoritas yang ada. Sebab seorang imam itu sangat menentukan menang kalah kita di dalam setiap
peperangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tempat yang paling aman adalah ketika kita menundukkan diri kepada otoritas yang ada. Saya punya pemimpin dan saya harus menundukkan diri kepada otoritas yang ada supaya saya boleh senantiasa mengalami kemenangan di dalam hidup ini. Saudara yang kasih Tuhan, kalau ada di antara saudara yang mendengar khotbah saya pagi hari ini dan engkau belum bergabung dengan salah satu gereja, kalau engkau ingin mengalami kemenangan lepas kemenangan, ambil keputusan pagi hari ini bergabung dengan salah satu gereja lokal, tinggal di dalam, tunduk dengan otoritas yang ada. Sebab engkau perlu seseorang yang mau mendoakan saudara. Engkau perlu seseorang yang mau berjaga-jaga atas hidupmu. Engkau perlu seorang imam. Menang kalah hidup saudara dalam sebuah peperangan, seorang imam sangat menentukan di dalamnya. Hukum perang yang ketiga, saudara, saya ambil di dalam ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, lalu para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian, siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Saudara, tidak setiap orang bisa pergi berperang. Perlu diseleksi terlebih dahulu untuk seseorang bisa pergi berperang dan mengalami kemenangan. Hanya orang-orang yang berkarakter yang bisa pergi berperang, saudara. Tidak hanya sekedar diperlukan skill, tapi yang diperlukan adalah orang yang berkarakter. Oleh sebab itu, jangan bergaul dengan orang yang khawatir, jangan bergaul dengan orang yang kepahitan, saudara. Sebab apa? Sebab kalau saudara bergaul dengan orang yang khawatir, cepat lambat saudara, engkau akan tertular menjadi orang yang khawatir. Jangan bergaul dengan orang yang kepahitan, sebab cepat lambat saudara akan tertular mengalami kepahitan. Oleh sebab itu saudara, untuk bisa pergi berperang diperlukan seleksi terlebih dahulu. Dikatakan saudara di dalam ayat yang baru saja kita baca, orang yang tawar hati, yang lemah hati jangan ikut berperang. Sebab kalau dia pergi berperang, ia akan menawarkan hati banyak orang. Pastikan pagi hari ini orang yang ada di sekitarmu adalah orang yang beriman, orang yang mengasihi Tuhan. Sebab kalau engkau bergaul dengan orang yang mengasihi Tuhan, maka saudara akan tertular menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau engkau bergaul dengan orang yang bersemangat, saudara, maka saudara akan tertular menjadi orang yang bersemangat. Tetapi sebaliknya, kalau engkau bergaul dengan orang yang khawatir, saya ingin beritahu, cepat lambat saudara, engkau akan tertular menjadi orang yang khawatir. Di situasi seperti ini, pastikan orang-orang yang ada di sekitar saudara adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Maka saudara akan menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Saya teringat saudara dengan seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang. Orang lumpuh ini adalah orang yang pandai mencari kawan. Kenapa saya katakan demikian? Sebab dikatakan saudara, ketika Yesus datang ke sebuah rumah di Kapernaum, orang ini mendengar dan orang ini ingin mengalami kesembuhan. Lalu dia panggil kawan-kawannya saudara untuk bisa menggotong orang lumpuh ini sehingga ia bisa berjumpa dengan Yesus. Tapi apa yang terjadi ketika mereka ingin berjumpa dengan Yesus? Alkitab mengatakan ruangan itu penuh sesak dengan banyak orang. Mereka mau masuk lewat pintu muka saudara, pintu depan penuh sesak dengan orang. Mereka mau coba lewat pintu belakang, di pintu belakang pun penuh sesak dengan banyak orang. Lewat jendela penuh sesak dengan banyak orang. Dan tidak ada pilihan lain saudara, mereka harus naik ke atas genting, membongkar genting dan menurunkan orang yang lumpuh itu, sehingga orang itu bisa berhadapan dengan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Yesus berjumpa dengan orang yang lumpuh tersebut, Yesus mengatakan demikian, karena iman mereka, maka orang lumpuh itu dosanya diampuni. Saudara yang kasih Tuhan, kata mereka ini adalah kata jamak saudara. Bukan karena iman satu orang, tapi karena iman rame-rame. 4 orang yang menggotong orang lumpuh itu beserta dengan orang yang lumpuh itu. Dan Yesus melihat karena iman mereka. Jadi orang lumpuh ini adalah orang yang pandai. Dia pandai mencari kawan. Dia punya banyak kawan orang-orang yang beriman, sehingga ia boleh mengalami kesembuhan
di dalam hidupnya. Bayangkan saudara, kalau orang ini kawannya adalah orang yang kepahitan. Bayangkan kalau orang lumpuh ini kawannya adalah orang yang khawatir. Saya percaya mujizat tidak akan pernah terjadi atas hidupnya. Tetapi karena orang ini pandai mencari kawan, dia memastikan bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya adalah orang yang beriman. Dan ketika berjumpa dengan Yesus, maka Yesus mengatakan, karena iman mereka, orang yang lumpuh itu dosanya diampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, hukum bicara sesuatu yang pasti. Sementara teori bisa terbantahkan, saudara. Tapi kalau hukum adalah sesuatu yang pasti. Kalau engkau lakukan hal ini, saudara, maka apa yang akan terjadi? Kalau engkau melakukan hukum-hukum yang sudah Tuhan tetapkan, maka sesuatu yang pasti akan terjadi dalam hidup saudara. Engkau akan mengalami kemenangan di dalam setiap peperangan, saudara. Yang pertama, saudara, sebesar-besar masalah yang sedang kau hadapi, engkau harus ingat bahwa engkau punya Allah yang lebih besar daripada persoalan yang sedang kau hadapi. Maka engkau akan mengalami kemenangan. Jangan membesar-besarkan masalah, saudara. Ada banyak orang yang membesar-besarkan masalah sehingga ia lupa bahwa dia punya Allah yang lebih besar dari segala persoalan yang ada. Pagi hari ini, saudara, virus corona adalah sesuatu yang besar. Tapi engkau harus ingat, kita punya Allah yang jauh lebih besar. Maka engkau akan mengalami kemenangan di dalam hidup ini. Yang kedua, saudara, seorang imam sangat menentukan menang kalah di dalam setiap peperangan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, seorang imam dia akan mengingatkan saudara, seorang imam akan berdoa buat saudara ketika kita sedang mengalami ketakutan. Kita perlu juga orang-orang yang mau berdoa buat kita. Kita perlu orang-orang yang mau mengingatkan kita. Oleh sebab itu, kalau ada di antara saudara yang belum berjemaat di sebuah gereja lokal, mari, kalau engkau ingin mengalami kemenangan dalam hidup ini, bergabung dengan salah satu gereja lokal yang terdekat dari rumahmu. Tinggal di dalam pengayoman, tinggal di dalam otoritas. Sebab tempat yang paling aman adalah ketika kita tinggal di dalam sebuah otoritas. Dan yang ketiga, hukum perang yang ketiga, dikatakan demikian. Saudara, tidak setiap orang bisa pergi berperang. Perlu seleksi khusus. Orang yang takut, orang yang khawatir, orang yang kepahitan tidak boleh berperang. Karena orang ini akan menularkan sesuatu yang tidak baik kepada rekan-rekan yang lain di medan perang. Oleh sebab itu, hanya orang-orang yang berkarakter. Pastikan orang-orang yang ada di sekitar saudara adalah orang-orang yang beriman. Pastikan orang yang ada di sekitar saudara adalah orang yang tidak khawatir. Pastikan orang yang ada di sekitar saudara adalah orang yang bersemangat. Karena kalau saudara bergaul dengan orang yang khawatir, cepat lambat saudara akan mengalami kekhawatiran. Pastikan, saudara, yang ketiga, ini sebuah hukum. Ketika saudara berada di sekitar orang-orang yang beriman, ketika saudara ada di sekitar orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka saudara akan terbawa menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Alkitab mengatakan apa, saudara? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu, jadilah orang yang bijak dalam menentukan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur untuk rahasia kebenaran yang sudah Tuhan singkapkan. Sesuatu hukum yang sudah Tuhan sampaikan, sesuatu yang pasti. Ketika kami melakukannya, maka kami akan mengalami kemenangan lepas kemenangan dalam hidup ini. Aku berdoa, Tuhan, ada banyak persoalan-persoalan besar yang terjadi di sekitar kami. Tapi kami percaya, kami punya Allah yang jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada. Itu yang akan membuat kami mengalami kemenangan. Meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan ini. Kami perlu seorang imam yang mau mendoakan kami, yang mau berjaga-jaga atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh tinggal di dalam otoritas yang sudah Tuhan berikan. Dan yang ketiga, hamba berdoa Tuhan, biarlah kami mau menjaga hati ini, supaya hati kami tetap memiliki iman, supaya hati kami tidak tercemar dengan sesuatu yang tidak baik. Kami menjadi orang yang bijak dalam menentukan orang-orang yang ada di sekitar kami.
supaya musuh yang besar yang sedang kami hadapi itu akan kami kalahkan. Kami akan mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Hamba berhenti berbicara. Ibadah online ini bisa berakhir, tapi Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup kami masing-masing, memeteraikan firman Tuhan ini. Bahkan hidup kami akan menghasilkan buah, dan yang pada akhirnya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini seruan doa hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk bisa ambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Alkitab mengajarkan kepada kita sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita diminta untuk menguji hati kita terlebih dahulu. Apakah kita layak atau tidak untuk mengambil perjamuan kudus? Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, syarat pertama bagi setiap kita yang mau ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah hati ini harus bebas dari yang namanya kepahitan dan kebencian. Masih ada waktu untuk kita berdamai terlebih dahulu, dan setelah itu kembali untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Syarat yang kedua, bagi yang mau ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah orang tersebut sudah bertobat atau sudah lahir baru. Jadi anak kecil dilarang, atau orang yang belum bertobat dilarang ambil bagian dalam perjamuan kudus. Syarat yang ketiga adalah orang tersebut harus membereskan dosa terlebih dahulu, dan tidak ada dosa yang masih disimpan yang belum dibereskan sebelum ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kalau masih ada dosa yang disimpan dan belum diakui, masih ada kesempatan datang kepada Yesus terlebih dahulu untuk meminta ampun. Sebab Alkitab katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ambil perjamuan kudus ini dengan sikap hati yang benar, supaya perjamuan kudus ini sungguh-sungguh mendatangkan berkat yang besar. Makna yang sesungguhnya saat kita ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah kita diminta untuk mengingat kematian Yesus di atas kayu salib 2020 tahun yang lalu. Tubuhnya hancur, darahnya tercurah. Dia lakukan karena dia mengasihi saudara dan saya. Mengapa dia harus mati di kayu salib? Karena tidak ada cara lain. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan saudara dan saya adalah Yesus harus mati di atas kayu salib. Mari kita ambil roti yang sudah dibagikan oleh setiap ketua kesan dan mengangkatnya tinggi-tinggi sambil mengingat peristiwa 2020 tahun yang lalu. Roti ini melambangkan tubuh Yesus yang terpecah-pecah di atas kayu salib. Tubuhnya hancur, lambungnya ditikam, dan kepalanya dimahkotai duri. Kenapa dia mau melakukan hal ini? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur ini yang melambangkan darah Yesus.
Dia dicambuk. Dan setiap kali dicambuk ada daging yang tercabik. Darahnya tercurah. Darah yang sanggup menyucikan. Darah yang sanggup mengampuni setiap dosa pelanggaran. Bahkan darahnya sanggup menyembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata-kata yang terakhir yang Yesus ucapkan di atas kayu salib adalah sudah selesai. It is finished. It is complete. Artinya segala pergumulan saudara dan saya sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Termasuk dosa, kutuk, sakit penyakit. Sudah Yesus sembuhkan di atas kayu salib. Oleh sebab itu mari kita bersyukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini. Kalau kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Terlebih daripada itu, kami boleh mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib 2021 tahun yang lalu. Kami bersyukur untuk darah yang tercurah. Kami bersyukur untuk tubuh yang hancur. Karena kami tahu darah yang tercurah sanggup menyucikan kami. Sanggup membenarkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan di atas kayu salib, Engkau sudah selesaikan segala pergumulan kami. Dan tidak ada satupun yang terlewatkan. It's complete, it's finished. Semuanya sudah terselesaikan. Dan dengan iman kami raih pagi hari ini setiap janji-janji firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa secara khusus pagi hari ini untuk saudara-saudara kami, mungkin yang sedang sakit di rumah sakit, atau sedang berbaring di rumah karena sakit. Hamba berdoa, Tuhan nyatakan kuasa bilur-bilur-Mu untuk menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Atau mungkin ada jemaat yang sedang bergumul dengan pekerjaannya, atau bergumul dengan keuangan di masa-masa sulit pandemi seperti ini. Hamba berdoa, Tuhan, Engkau sudah selesaikan sesungguhnya segala pergumulan mereka di atas kayu salib. Dan biarlah mereka boleh menikmati janji firman Tuhan. Sebab janji-Mu tidak dibatasi oleh pandemi. Janji-Mu tidak bisa dihalangi oleh pandemi. Dan biarlah justru di masa pandemi ini kami boleh menikmati janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati setiap yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Australia, yang ada di luar negeri sekalipun. Kiranya berkat, anugerah, kemurahan dan kebajikan daripada Bapa di surga, kasih daripada Tuhan Yesus dalam persekutuan Allah Roh Kudus turun atas mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan penghiburan Allah Roh Kudus mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.